Hello everyone. This time I will explain about past tense and future tense. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang past tense. Jadi past tense ini merupakan sesuatu yang menyatakan aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Jadi teman-teman, dalam past tense ini ada dua pola. Yang pertama kita akan berbicara tentang pola verbalnya. Jadi dalam pola verbalnya ini kita akan menggunakan rumus subject plus verb 2 plus complement. Jadi complement ini bisa kita gunakan seperti kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Bagaimana contohnya? Contohnya, misalnya, I wrote a novel. Saya menulis sebuah novel. Jadi di sini ada subjeknya, ada verb 2-nya, verb 2, dan komplementnya, novel. Jadi apa aja kata-kata dari verb 1 ini? Verb 1 ada contohnya, misalnya satu, forgot. Forgot ini kalau misalnya dalam verb 1 itu artinya, itu cara menulisnya itu forget, yang artinya lupa. Apalagi misalnya play, played. Dalam verb 2-nya played, dan dalam verb 1-nya itu play, yang artinya bermain. Yang ketiga ada lagi when. Ini dalam bentuk verb 2-nya, tapi kalau misalnya dalam verb pertama itu go, artinya pergi. Kita buat keterangan waktunya. Karena kita berbicara tadi tentang past tense, berarti berbicara tentang yang lampau, maka keterangan waktu daripada past tense ini bisa kita gunakan yesterday, last night, this morning, dan kita juga bisa menggunakan ago atau last week, last night, kita bisa menggunakan itu. Kita ke contohnya. Contoh. Kalau dalam kalimat positifnya, kita tahu tadi bahwa rumus daripada
past tense ini ada subject, verb 1, verb 2, and complement. Jadi kita buat dulu dalam kata positifnya itu, misalnya I went to go school yesterday. Artinya saya pergi ke sekolah kemarin. Bagaimana dalam bentuk negatifnya? Dalam bentuk negatifnya itu juga ada rumusnya. Rumusnya itu ada subject plus did not. Plus did plus not and plus verb 1. Jadi kita tidak menggunakan verb 2 lagi, tetapi kita menggunakan verb 1-nya plus complement. Contohnya bagaimana? Contohnya I did not go to school yesterday. Jadi tadi kalau misalnya dalam bentuk positifnya itu kita menggunakan when, itu dalam verb 2-nya, tetapi kalau misalnya verb 1-nya itu go, jadi kita tidak menggunakan verb 2-nya lagi, tetapi verb 1-nya saja. Jadi kita bisa mengatakannya I did not go to school yesterday. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Kalau misalnya dalam kalimat tanyanya, kita bisa menggunakan rumus did baru subject plus subject plus verb 1. Contohnya, did you go school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Jadi itulah perbedaannya. Tadi kita masuk dalam past tense dalam pola verbalnya. Sekarang kita masuk dalam pola nominalnya. Pola nominalnya itu kita menggunakan rumus subject plus was atau were plus complement.
Contohnya bagaimana? Contohnya, for example-nya, he was sick yesterday. Dia laki-laki sakit kemarin. Di dalam penggunaan was dan where ini, was hanya digunakan dengan subjeknya I. Kalau was, kita menggunakan subjeknya itu I see, he, it. Kalau were, kita menggunakan subjeknya itu you, we, they. Jadi tadi dalam contoh ini kita menggunakan he, maka yang kita gunakan dalam bentuk nominalnya itu kita pakai was. He was sick yesterday. Ini dalam bentuk positifnya. Dalam bentuk negatifnya, kita menggunakan rumus subjek plus was atau were dengan menggunakan not plus complement. Contohnya seperti yang di atas tadi, he was not sick yesterday.